Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kembali saya ingin membahas yang ada kaitannya dengan Pilpres, sobat-sobat. Ya, kenapa saya berbicara masalah ini? Ya, karena ini hal yang sangat penting bagi nasib negara kita, bagi nasib bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Bagaimana 5 tahun ke depan? Karena jika kita salah pilih, maka kita akan mengalami hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Anies Rashid Baswedan, Capres ini sekarang jadi fenomenal, karena memang gagasannya jelas, kecerdasannya jelas, pendidikannya jelas, amanahnya jelas, dan keberpihakannya juga jelas. Jadi memang beliau ini, kalau menurut saya secara pribadi, sangat layak menjadi Presiden Indonesia. Kesuksesannya jelas, janjinya jelas, dia tunaikan janjinya untuk mengelola Jakarta selama 5 tahun. Itu dia buktikan, janjinya dia tunaikan ketika kampanye untuk menjadi calon gubernur. Dan terbukti dihargai tidak hanya dari nasional tetapi juga internasional. Jadi memang Bapak Anies Rashid Baswedan ini sangat layak untuk menjadi RI 1, sobat-sobat. Tetapi sobat-sobat, pencalonan beliau dari sejak awal itu sudah berusaha dijegal agar beliau tidak bisa mencalonkan diri. Tetapi akhirnya beliau bisa mencalonkan diri. Salah satu partai membuka pintunya untuk pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan, sobat-sobat. Dan ternyata sobat-sobat, penjegalan itu tidak berhenti, masih berlangsung. Bahkan ada sepertinya usaha-usaha untuk menghilangkan nyawa beliau, sobat-sobat. Anies menjadi sasaran pembunuhan, berbagai cara menjegal dilakukan. Capres yang dimaksud tentunya bukan Ganjar, apalagi Prabowo karena keduanya pendukung Jokowi. Jadi yang dimaksud Capres di sini adalah Anies Baswedan. Tidak menggerankan jika Anies menjadi sasaran pembunuhan, karena upaya untuk menjegal Anies akan terus dilakukan rezim Jokowi sampai Anies tumbang. Bukankah selama ini sudah berkali-kali Anies dijegal, bahkan sampai dikirim sekarung ular kobra ketika Anies menginap di Tangerang, Banten?
Para pendukung Jokowi sudah sangat yakin kalau Anies bakal gagal nyapres, sampai ada yang berani taruhan melepas mobil Alphard. Nyatanya Anies tetap lolos di KPU dan mobil Alphardnya batal dikasihkan. Apakah Tito mau mengulang lagi tragedi Pilpres 2019 di mana ada 894 petugas KPPS yang terbunuh misterius dan lebih dari 5.000 petugas sakit misterius? Jadi sobat-sobat, ya, karena usaha-usaha tidak berhasil, tentu saja usaha yang paling terakhir barangkali sobat-sobat, bagaimana jadi usaha untuk menjegal Pak Anies untuk bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden itu sudah gagal. Nah, sekarang mereka bagaimana menghentikan, sepertinya mereka ini berusaha bagaimana menghentikan Pak Anies tidak menjadi presiden, tidak terpilih menjadi presiden. Nah, sepertinya sobat-sobat, usaha menghilangkan nyawa itulah satu-satunya cara, sepertinya, saya tidak mengatakan ini pasti, tetapi sepertinya, apalagi sudah ada statement dari Mendagri, bahwa bisa saja bahwa seseorang bisa saja terbunuh pada saat masa kampanye. Sebut capres bisa terbunuh saat kampanye, kemana arah pernyataan Tito Karnavian itu? Artikel ini ditulis oleh Solihin MS, pemerhati sosial dan politik. Apa maksud Tito memberi peringatan kalau capres bisa terbunuh saat kampanye? Capres yang dimaksud tentunya bukan Ganjar, apalagi Prabowo karena keduanya pendukung Jokowi. Jadi yang dimaksud capres di sini adalah Anies Baswedan. Kemudian orang menduga, siapa yang dimaksud? Kemana arah dari statement tersebut? Nah, kalau saya pribadi merasa terusik, rasa keadilan saya, tentu saja orang baik, orang yang mengharapkan negara ini lebih baik, terusik juga tentu. Kita doakan saja sobat-sobat, semoga Bapak Anies Rashid Baswedan bisa melampaui rintangan yang akan membuat beliau gagal menjadi RI 1. Mari kita doakan sobat-sobat, karena banyak harapan rakyat lemah, rakyat tertindas, rakyat dimarginalkan, orang-orang yang dimarginalkan, menggantungkan harapan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Demikian saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.